dunia. Padahal dunia ini semakin bertambah umur kita, semakin meninggalkan kita. Akhirat semakin bertambah umur kita, semakin mendekat kepada kita. Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Dunia berjalan meninggalkan kita, akhirat berjalan mendekati kita. Yang meninggalkan dipikirkan, yang mendekati justru tidak pernah dipikirkan sama sekali. Sabilud dumu'i sabilun murid. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Terusan kemarin. Akharraja Abu Ya'la bi isnadihi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, wadi'un, telah meletakkan khatmahu, belalai dia, ala qalbi ibni Adam, atas hatinya anak Adam. Fa idza dzakarallaha, kalau dia mengingat kepada Allah, hanasa, maka setan akan mundur. Wa innasiya, kalau dia lupa berzikir kepada Allah, iltaqama, maka setan akan mengemut. Maksudnya mencaplok. Iltaqama as-sabi stadia ummihi. Fadzalika, maka yang semisal yang seperti itu, al-waswasul khannas, adalah setan yang selalu memberikan waswas. Al-khatam, maknanya khatam bi fathil kha wa iskanit ta, al-muhmalah yang tanpa titik. Wa al-fam, adalah mulut yang seperti belalai. Jadi di sini dijelaskan secara tak kasat mata ada setan yang selalu siaga untuk menggoda kita. Hatinya seseorang sudah ada setan di depannya. Ketika dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka setan akan mundur. Ingat yang sebenarnya ingat. Makanya kalau kita itu cuman ingat di mulutnya saja, yang terjadi seperti kita kalau istighosah malam itu. Mulutnya bunyi, hatinya lalai, akhirnya tengah-tengah begitu digoda setan, tidur. Jadi ingat yang betul-betul ingat. Akhirnya kalau ingat yang betul-betul ingat, setan akan mundur. Kalau dia lupa kepada Allah, maka setan akan bisa mencaplok hati dia, kemudian akan mempermainkannya sesuai dengan selera setan yang selalu buruk. Nah, sebenarnya kita ini musuh kita yang hakiki ya setan itu. Inna syaitana lakum aduwwun
fattakhiduhu aduwwa. Setan adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah setan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi setan akan selalu mengajak teman-temannya biar masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka betulan, apa yang dilakukan oleh setan? Setan sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, khutbah terakhirnya setan yang disaksikan oleh semua ahli neraka. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa ahlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusri'ikum wa ma antum bimusrihiyya. Jadi ini bocoran dari Allah. Orang itu kalau ikut setan bagaimana? Setan enggak bakal tanggung jawab. Setan akan mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah telah menjanjikan kalian janji yang hak dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis. Wa'adtukum, aku juga mengiming-imingi kalian dengan iming-iming palsu. Fa ahlaftukum, kemudian aku tidak menepati janji karena memang enggak punya apa-apa dia. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum. Saya juga dulu kan enggak pernah maksa kamu, kata setan. Nah, saya ini enggak punya kekuatan maksa, saya enggak punya tentara, enggak punya senjata, enggak punya kekuatan, cuma ngajak saja. Fastajabtum li, salah sendiri ikut. Jadi kita ini sudah ikut setan terus dicaci sama setan, salah sendiri mau ikut aku, kata dia. Maka itulah hasilnya ikut setan. Tapi kalau ikut Nabi bagaimana? Ikut Nabi dikatakan, nanti kalau kamu pada hari kiamat carilah aku di salah satu dari 3 tempat. Carilah aku di Sirat, atau enggak di Mizan, atau enggak di Haud, telaga. Saya tidak akan berpindah dari 3 tempat itu. Kalau ada umatku yang kehausan, aku akan ke Haud kasih minum dia. Kalau ada umatku yang timbangan amalnya berat buruknya, aku akan syafaati biar lebih berat kebaikannya. Kalau ada yang mau jatuh, aku tolong antar ke surga. Inilah hasilnya ikut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab dunia akhirat. Tapi kalau ikut setan, sampai ke sana, kemudian dia akan mengatakan, saya enggak punya apa-apa, enggak nyuruh apa-apa, cuma ngajak saja, salah sendiri ikut. Dan setan itu kata para ulama terbagi menjadi beberapa bagian. Ada setan kiri. Setan kiri itu ya memang ajaknya langsung buruk. Ajak kepada kekufuran, kepada pembunuhan, minum khamr, riba, perzinaan dan seterusnya. Ya maksiat murni. Ada setan kanan. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Setan kanan. Setan kanan itu bagaimana? Ngajak keburukan dengan modus kebaikan. Jangan sholat di masjid, sholat sendiri saja lebih khusyuk. Itu contohnya begitu. Jangan sholat di depan, di belakang saja, di depan banyak riak. Kalau di belakangnya itu nggak ada riaknya. Ngaji itu jangan ditulis, dihafalkan saja. Kalau cuma nulis itu biasa, kalau langsung hafal, luar biasa. Ternyata langsung lupa, bukan langsung hafal. Mondok jangan lama-lama. Ya, kalau mondoknya terlalu lama, kapan kamu menyampaikan ilmu agama? Ini namanya setan kanan. Yang sepertinya menasihati, justru maksudnya memasukkan ke dalam lubang neraka yang paling dalam. Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Enggak usah mondok jadi beban orang tua, kita khidmat orang tua pun bisa masuk surga, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kaya-kaya itu adalah kebaikan, ternyata itu adalah inti dari keburukan.
wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi. Kemudian ada setan dari arah depan. Setan depan itu bagaimana? Yang mengatakan, tenang, di depan nggak ada apa-apa, nggak ada akhirat, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada, gas terus. Itu setan yang ngajak arah depan. Itu orang-orang kafir tuh, la ta'tina as-sa'ah, nggak ada kiamat-kiamat, nggak ada adab kubur. Mana? Saya buka kuburan nggak ada apa-apa. Ini orang-orang yang seperti ini terkena godaan setan depan. Itu orang yang mengatakan di depan nggak ada apa-apa. Ada juga setan belakang yang selalu mengingatkan orang dengan dunia. Suruh mikir ke belakang dengan alasan masa depan. Nah, ini masa depan ini harus pikir dunia. Padahal dunia ini semakin bertambah umur kita, semakin meninggalkan kita. Akhirat semakin bertambah umur kita, semakin mendekat kepada kita. Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Dunia berjalan meninggalkan kita, akhirat berjalan mendekati kita. Yang meninggalkan dipikirkan, yang mendekati justru tidak pernah dipikirkan sama sekali. Akhirnya bagaimana? Ya rugi yang sebesar-besarnya nanti. Ya hasratana ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sahirin. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Au taqula hina taral adab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Itu sudah di akhirat begitu. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Alangkah susahnya aku gara-gara dulu tidak sungguh-sungguh. Alangkah menyesalnya gara-gara ngajinya di belakang terus. Alangkah menyesalnya wiritan ngantuk terus. Alangkah menyesalnya uangnya nggak pernah disedekahkan, disimpan sendiri terus. Wa in kuntu laminas sahirin. Dulu kalau dinasihati itu saya itu malah ketawa aja. Emang apa itu? Akhirat cuma cerita aja kok akhirat. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau dia mengatakan, seandainya dapat hidayah mesti saya ini jadi orang takwa, tapi enggak ada hidayah. Au taqula hina taral adab law anna li karrah fa akuna minal muhsinin. Ketika adab sudah datang, neraka depan mata, baru law anna li karrah fa akuna minal muhsinin. Seandainya bisa kembali ke dunia, maka tentu saya menjadi orang baik. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Peringatan sudah datang tapi kamu enggak percaya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itulah hasil godaan dari setan belakang. Menjadikan orang itu hari-hari bicaranya dunia, pikirnya dunia, cita-citanya dunia, tidur pun mimpi dunia, akhirnya meninggal dunia. Itu ahli dunia itu enggak lebih dari itu saja yang mereka dapatkan. Ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Jadi yaman bidunya hustaghal qad gharrahu tul amal. Wahai orang-orang yang sibuk nyari dunia, kadang-kadang angan-angan kita itu lebih banyak daripada umurnya. Jadi emang kebanyakan begitu. Jarang orang mati, bukan jarang, hampir nggak ada, bukan hampir nggak ada, mungkin nggak ada orang yang mati dalam keadaan sudah puas dengan dunia ini, nggak ada. Orang itu pengennya itu umurnya cuma 40 tahun, tapi cita-citanya itu sampai 140 tahun ke depan. Umurnya cuma 20 tahun, tapi cita-citanya sampai 60 tahun. Dan itu juga berlaku kepada kita juga, Bu.
Berapa banyak orang yang umurnya seperti kita itu sudah berangkat ke akhirat tanpa pernah merasa mau berangkat ke akhirat. Sebab apa? Sebab godaan setan belakang tadi. Wallahu a'lam. Dan setan itu sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Setan itu menggodanya sedikit-sedikit, nggak langsung banyak, nggak ada. Karena orang itu kalau langsung disuruh kufur juga nggak mau. Sedikit. Seperti orang santri disuruh langsung nggak sholat nggak mau. Tapi dari depan ditarik ke tengah, tarik ke belakang dimasbukkan, masbuk dimasukkan kamar, dikodokkan sampai nggak sholat. Nah, jadi terus begitu. Kalau dari awal langsung nggak sholat tuh, kalau nggak orang gila nggak ada kayaknya. Jadi terus orang-orang yang nggak sholat kan diawali dengan seperti itu, ada proses. وحرج الطبراني بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى mengatakan berfirman ya bani Adam wahai anak Adam innaka idza dzakartani apabila engkau mengingatiku syakartani maka kamu sudah bersyukur kepada aku wa idza nasitani kalau kamu lupa kepada aku kafartani engkau telah kufur kepada aku. Ya, berarti orang itu kalau tidak zikir itu kondisinya betul-betul berbahaya karena dikatakan mirip orang yang kufur kepada Allah. Nah, ini kadang-kadang kalau tidak dipikirkan terlebih dahulu kayak berat ya. Masa enggak zikir saja kok berat sekali salahnya. Orang bisa ngomong begitu itu saking tidak berpikirnya siapa yang dia lupakan. Kalau umpamanya ada orang ngasih permen 1, kemudian kita lupa kepada dia, lupa kepada jasanya, enggak ingat, wajar permen 1. Tapi kalau orang ngasih pabrik permen kepada kita, kok kita lupa, berarti kita ini orang kurang ajar. Pabrik permen yang hasilnya bermiliar-miliar dikasih kepada kita, terus kita itu lupa kepada dia begitu saja. Nah, ini namanya kurang ajar. Kalau ada orang itu ngasih menjadikan kita ini jadi seorang raja, kemudian kita lupa kepada dia, lebih kurang ajar lagi. Nah, Allah itu bukan ngasih permen, bukan ngasih pabrik permen, Allah ngasih kita kehidupan yang ngasih Allah. Tangan kita yang ngasih Allah, mata kita yang ngasih Allah, mulut kita yang ngasih Allah, telinga kita yang ngasih Allah, semua dari Allah. Semua dari Allah, kok kemudian nggak ingat kepada Allah itu bagaimana? Semua dari Allah. Dan apa-apa yang kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita semua juga dari Allah. Orang-orang itu hanya wasilah saja. Kalau tidak Allah gerakkan hatinya untuk berbuat baik kepada kita, dia tidak akan memberi kepada kita roti, justru akan datang kemudian memukuli. Makanya orang yang tidak zikir kepada Allah ini sebenarnya kalau direnungi jahat betul. Kalau direnungi betul-betul buruk, sudah maksiat besar. Enggak zikir itu sudah maksiat besar. Tetapi ini ya tergantung pangkatnya masing-masing. Kalau orang biasa yang penting sholat 5 waktu gitu aja, ya sudah bagus. Yang penting enggak maksiat itu sudah bagus. Tapi kalau santri kok cuma sholat 5 waktu, enggak sholat sunnah, ya sudah jelek. Tapi kalau orang yang lebih tinggi lagi, dia berpikir lebih tinggi lagi, lupa kepada Allah 1 detik saja itu sudah melenceng dari Islam. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Anak kelas 1 bisa baca kitab dibacakan gitu, bagus. Tapi Dauratul Hadis kok minta dibacakan, ya enggak bagus. Walaupun habis itu bisa, itu tetap enggak bagus. Saya ini kan bisa ngulang, ya bisa ngulang, enggak bisa baca sendiri itu jelek. Kenapa? Sudah Dauratul Hadis. Apalagi sudah daurah enggak bisa baca sekalian. Nah, itu buruknya itu sudah sampai ke malai la'la buruknya itu. Makanya kita untuk memahami hadis ini perlu perenungan dulu. Ini kita ini semua dari Allah, tidak ada satu nikmat pun yang ada kepada kita yang terasa atau yang tidak terasa kecuali dari Allah.
Bahkan tidak ada satupun perkara yang kita lihat itu kecuali itu juga ciptaan Allah. Kok bisa kita lupa kepada Allah? Lihat lampu juga ciptaan Allah. Lihat tiang ciptaan Allah, lihat orang ciptaan Allah, tembok juga ciptaan Allah. Tapi yang diingat benda-benda, tidak ingat kepada yang menciptakan benda. Maka yang dikatakan la tarhal minal kauni ilal kauni fatakuna kal himarir raha walakin irhal minal kauni ilal mukawwini. Janganlah kamu berpindah dari makhluk ke makhluk. Dari makhluk ingat makhluk, harapannya kepada makhluk, cintanya kepada makhluk, takutnya juga kepada makhluk, yang dibicarakan keagungan makhluk. Maka ini jadi seperti apa? Jadi seperti keledai yang berputar di penggilingan. Kelihatannya jalan, tapi jalan di tempat, nggak ada kemajuan sama sekali. Walakin irhal minal kauni ilal mukawwini. Tapi jadilah kita ini berpindah dari mikir tentang makhluk jadi mikir tentang keagungan Allah, dari ingat kepada makhluk jadi ingat kepada Allah, dari cinta kepada makhluk jadi cinta kepada Allah, dari takut kepada makhluk jadi takut kepada Allah. Man khafallah khafahu kullu syai' wa man khafa ghairallah akhafahu kullu syai'. Atau kama jaa fil hadis. Jadi Abdullah bin Umar sedang dalam perjalanan melihat orang itu berhenti semua. Kenapa kok berhenti semua? Ada singa berhenti di tengah jalan. Maka didatangi sama Abdullah bin Umar, dijewer singanya. Minggir. Pergi gitu aja singanya. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan tadi, man khafallah khafahu kullu syai'. Kalau orang itu takutnya kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepada dia. Tapi kalau orang itu takut kepada selain Allah, segala sesuatu jadi menakut-nakuti dia, walaupun nggak menakutkan. Hantu nih takut, padahal nggak ada itu. Extra jos. Kok nggak ada peningkatan sprite Fanta bagaimana gitu. Ini karena orang itu nggak ada kepada apa saja bikin dia takut. Tapi kalau orang itu sudah takut kepada Allah, apa saja tidak bikin dia takut. Bahkan ketemu malaikat pun nggak takut. Seperti Yazid bin Harun, seorang muhaddis besar. Setelah wafat dia ketemu muridnya, bagaimana saya kabarnya? Ketemu malaikat? Ketemu. Maka malaikat Munkar Nakir itu bertanya kepada Yazid bin Harun, man rabbuka? Yazid bin Harun menjawab, saya kok ditanya man rabbuka? Lah yang meriwayatkan hadis man rabbuka kepada orang-orang itu loh, saya kok malah kau ditanya. Orang-orang tahu ada pertanyaan gugur man rabbuka itu riwayatnya dari saya, kok kamu tanya saya bagaimana? Itu Yazid bin Harun rahimahullah. Jadi bagaimana kalau orang itu takut kepada Allah, Munkar Nakir pun takut pada dia. Tapi kalau orang itu nggak takut pada Allah, lihat tikus pun lari. La ilaha illallah. Kalau orang itu bisa takut kepada Allah, bisa cinta kepada Allah, bisa rindu kepada Allah, syaratnya harus banyak zikir kepada Allah. Salatullah